bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang sunnah bagi seseorang yang masuk qada hajat. Baik kita masuk untuk qada hajat, membuang air kecil, maupun kita masuk ke dalam tandas untuk buang air besar. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka di sini dibahas bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam tandas, maka hendaklah dia mendahulukan, masuk ke dalam tandas tersebut, mendahulukan kaki kirinya. Orang yang masuk ke dalam tandas itu maka dimukaddimkan, didahulukan kaki kirinya, sama seperti dia masuk kepada tempat-tempat keramaian seperti pasar. Kita masuk ke pasar, beli sayur dan lain sebagainya. Kalau kita datang ke tempat keramaian seperti pasar, maka masukkanlah kaki kita atau dahulukan kaki kita dengan kaki kiri. Kenapa disuruh untuk mendahulukan kaki kiri? Karena pasar adalah tempat yang tidak elok dalam pandangan syariat. Di situ ada orang yang tak cukup baju. Di situ ada orang penipu. Di situ ada orang bermacam-macam. Maka di situ termasuk orang bermacam-macam di situ. Perampok ada, penjudi ada, semua ada. Maka tempat itu tidak terhormat. Maka sunnah bagi seseorang apabila masuk ke pasar, dahulukan kaki kirinya. Jangan kita menganggap enteng itu. Ya, kenapa? Karena apabila orang menganggap remeh dan enteng itu, dia akan kepeleset nanti pada perbuatan yang wajib. Nah, maka di sini urutan sesudah haram bagi orang yang tiada wudu langsung dibahas. Dahulukan kaki kiri di saat seseorang ingin qada hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian tatkala dia keluar maka mendahulukan kaki kanan. Di saat kita keluar baik dari pasar maupun dari tandas, dahulukan kaki kanan. Itu sunnah. Dan jangan sekali-kali membaca zikir di dalamnya. Jangan sekali-kali membaca zikir di dalamnya. Maksud di dalamnya di sini, di dalamnya tandas. Adakah dia nyanya atau diainya kepadanya pasar? Nah ini. Yang diai di sini jangan membaca zikir di dalam tandas. Adapun di pasar maka boleh saja membaca zikir. Nah, di saat kita melihat ternyata ada orang yang bajunya tidak cukup kain, astagfirullahaladzim. Itu tidak ada masalah, tapi dalam masjid tidak boleh. Yang tadi sama-sama kaki kiri disuruh masuk, kaki kanan disuruh keluar. Tapi di saat dalam tandas tak boleh sekali-kali baca zikir. Namun di tempat keramaian boleh membaca zikir. Nah itu bedanya. Waalaikumsalam. Nah kemudian jangan juga dia menanggungkan nama-nama Allah dan juga nama-nama Rasul dan juga nama malaikat. Nah, malaikat yang utama, malaikat yang 10. Jangan kita menanggung secara zahiriyah. Yang pertama nama-nama Allah, Asmaul Husna. Salah satu daripada nama Allah yang 99 tidak boleh dibawa masuk ke dalam tandas. Kalau yang sudah bawa masuk secara zahiriyah, sudah masuk ke dalam, maka dia memasukkan ke dalam mulutnya. Kalau masih di dalam kantong itu dihitung zahiriyah, haram hukumnya. Tapi kalau seandainya sudah dibawa masuk ke dalam, maka masukkan ke dalam mulutnya. Makanya hati-hati, kadang-kadang pada kunci mobil, kunci motor ada kita beli yang nama tulisan Allah atau Muhammad. Hati-hati. Masukkan ke dalam kantong, bawa ke dalam tandas, itu hukumnya haram. Kalau sudah lewat masuk ke dalam bagaimana? Nah, masukkan ke dalam mulut.
Nah, jangan ditelan, masuk aja ke dalam mulut. Nah, masuk aja ke dalam mulut, karena apabila sudah dimasukkan ke dalam mulut dan ditutup, maka dihitung batiniah. Nah, kemudian selanjutnya, ya, nama-nama Rasul. Nama Rasul itu juga tidak boleh bawa masuk ke dalam tandas yang tertulis secara zahiriyah. Nah, ini sebelum kita membahas masalah Rasul. Jumlah Rasul yang diturunkan oleh Allah ke atas dunia ini berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa? 2? Yakin? Yang diketahui. Berapa? Yang diketahui 25. 113. Berapa? 113. 113. Kalau Nabi berapa? Itu iman, bagian daripada iman. Nabi diturunkan oleh Allah ke atas dunia ini 124.000 orang. Itu Nabi. Hukumnya apa? Hukumnya bagi kita untuk memahaminya adalah fardu kifayah. Kalau satu pun di wilayah kita tak ada yang tahu berapa jumlah Nabi diturunkan ke atas dunia ini, tak ada satu pun yang tahu, maka semua kita masih berdosa. Karena jumlah Nabi yang Allah turunkan itu sekati 204.000, 124.000 orang Nabi. Hukumnya fardu kifayah. Ada Pak Imam satu yang tahu, lepas kita semua. Tapi kalau satu pun tak ada yang tahu, kita masih berdosa. Sama dosanya seperti kita membiarkan jenazah terlantar. Tak ada yang mengkafankan, tak ada yang memandikan, tak ada yang mensolatkan, tak ada yang menanamkannya. Itu sama hukumnya dosa. Tapi kalau satu saja yang memandikannya, satu saja yang mensolatkannya, satu saja yang membawa menanamnya, selesai masalah. Makanya Nabi sekati 204.000, 124.000 orang Nabi yang diturunkan oleh Allah ke atas dunia ini. Dipilih oleh Allah jadi Rasul 313 orang. Ini harus kita ingat. Jangan sampai nanti satu blok kita tak ada satu pun yang tahu, masih dosa kita semua. Satu perumahan kita satu pun tak ada yang tahu, masih dosa kita. 313 orang Rasul yang Allah turunkan ke atas dunia ini, itu masih fardu kifayah. Adapun 25 orang Rasul itu fardu ain, kulli itu. Tiap-tiap 25 orang Rasul itu kulli. Andai kata kita saat ini belum hafal 25, meninggal kita malam ini, dipastikan oleh para ulama tauhid, aswaja ahli sunnah wal jamaah, apabila Rasul 25 kita belum memahaminya, maka kita tak bisa menjawab di saat ditanya ma rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nama nabimu. Tak akan bisa kita jawab Muhammad. Walau Nabi Muhammad sudah kita hafal, walau Nabi Muhammad kita ikut sebagai Rasul kita, tapi bila 25 itu Rasul kita tak menghafalnya, maka kita tak bisa menjawab Muhammad sebagai Rasul. Nah, makanya perlu sekali untuk dipahami, itu adalah fardu ain. Ya, 25 orang Rasul tidak boleh dibawa masuk namanya ke dalam tandas secara zahiriyah. Ini yang ingin kita bicarakan. 25 itu termasuk mulai daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Isa dan baginda Rasul. Semua nama-nama tersebut haram kita bawa masuk ke dalam tandas. Ada yang tanya, tunggu, kalau seandainya nama itu tak boleh kita bawa, bagaimana ini kalau seandainya nama beliau Ibrahim? Nama beliau Ibrahim, berarti tak boleh dong beliau masuk ke dalam tandas. Kan namanya. Ini bagaimana ini kita jawab? Hah? Bagaimana ini? Sementara tadi pertanyaannya haram
nama-nama nabi, nama-nama rasul yang 25 kita bawa masuk ke dalam tandas. Ini bagaimana? Langsung ini yang namanya Ibrahim. Bagaimana ini? Berarti beliau tak boleh masuk dong tandasnya karena langsung nama beliau. Ini gimana kita jawab? Kan namanya nggak nampak. Karena sifatnya batiniah. Gimana? Gimana kita jawab? Karena sifatnya batiniah. Sifatnya? Batiniah. Ya. Beliau yang masuk itu batiniah, yang masuknya nama tidak langsung tertulis. Kalau seandainya nama beliau Ibrahim, beliau tulis lagi Ibrahim, masukkan ke dalam kantong, itu haram. Tak usah. Nah, tapi kalau seandainya nama langsung beliau langsung yang masuk, itu tidak bawa pengaruh. Kenapa? Karena itu dihitung batiniahnya. Tapi kalau nama beliau Muhammad Daud ditulis lagi, nah secara zahiriah masuk dalam kantong, masuk, itu hukumnya haram, dosa. Tapi tunggu di KTP juga ada nama. Nah, ini yang jadi masalahnya. Bagaimana kalau seandainya nama beliau itu di KTP? Bagaimana ini? Masuk dulu KTP. Masuk dulu KTP. Ya. Bagaimana? Nah, yang maksud di sini, yang maksudnya nama yang ditulis itu bukan nama dia, tapi yang ditulis itu nama para rasul. Jelas kan? Kira ada beda nggak? Daud dengan Nabi Daud, Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Nama beliau Ibrahim. Ibrahim, tapi yang ditulis Ibrahim itu bukan Ibrahim dia, ditulis Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Di saat tulis kan ada maksud, ada niatnya. Ini nama Nabi yang ditulis. Bukan nama dia yang ditulis. Berarti kalau nama dia itu di KTP ada tertulis nama seperti yang dibahas tadi. Bukan itu maksudnya. Yang maksudnya nama-nama para nabi yang dituliskan dibawa masuk ke dalam tandas, itu hukumnya haram. Kemudian juga haram dibawa masuk ke dalam tandas tertulis huruf-huruf dari Al-Quran, walau hurufnya satu saja. Nah, huruf daripada Al-Quran tertulis walau satu huruf saja dibawa masuk ke dalam tandas dengan sengajanya, maka hukumnya haram. Salah satu daripada huruf Al-Quran apa? Alif atau ba. Ditulis dengan sengaja. Ini yang ditulisnya adalah huruf Al-Quran. Kemudian dibawa masuk ke dalam tandas, itu hukumnya haram. Nah, kalau seandainya tertulis dan terselip dengan tiada sengaja, maka di situ ada khilafiyahnya. Kalau huruf-huruf yang tidak ada kabarnya. Nah, mana huruf yang tiada jelas kabarnya? Karena ada pembahasan mubtada, ada pembahasan kabar. Mana yang disebut pembahasan mubtada dan kabar? Ada tujuan. Contoh seperti misalnya dalam Al-Quran itu tertulis ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ada mubtada dan ada kabar. Tapi kalau ada pembahasan yang mubtada saja, ya ayyuhalladzina amanu, titik. Wahai orang-orang yang beriman. Itu baru namanya mubtada, kabarnya belum ada. Nah, maka di situ ada khilafiyah. Atas kaul yang mu'tamad tetap hukumnya haram, atas kaul sani maka di situ hukumnya makruh. Nah, tapi kalau dengan sengaja ingin melecehkan itu juga haram. Nah, ingin menghina misalnya itu juga tetap hukumnya haram. Nah, kemudian selanjutnya sunnah bagi orang yang masuk ke dalam tandas itu menutup kepalanya. Kita ini ada yang sudah tutup kepala, pindah kita. Kalau seandainya mau masuk ke dalam tandas, misalnya kita ada peci, ada kopiah, itu kita sangkut di luar, baru kita masuk. Nah, itu yang kebiasaannya. Padahal di saat kita masuk itu tutup itu kepala. Kalau bagi ibu-ibu kalau mau masuk ke dalam tandas biasa pakai jilbab, jilbabnya disangkut di luar, dia masuk polos seperti itu. Nah, padahal di saat kita masuk ke dalam tandas maka tutuplah kepala.
Kenapa disuruh tutup kepala di saat kita masuk ke dalam tandas? Karena supaya iblis alaihi laknatillah tidak bermain-main di atas kepala kita. Nah, karena ini iblis tempatnya adalah tandas. Makanya makruh hukumnya kita berlama-lama di dalam tandas. Tapi hebat kok, abis batu ini harus hati-hati, jangan bermain lama-lama di dalam tandas, karena itu adalah tempatnya iblis alaihi laknatillah. Nah, kemudian dan juga menjauhkan diri daripada manusia. Nah, ini sunnah, menjauhkan diri daripada manusia. Nah, ini sunnah. Di saat kita qada hajat atau masuk ke dalam WC, ya, WC tersebut jauh daripada manusia. Nah, ini kalau sekarang tandasnya sudah di dalam rumah, bagaimana? Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Ya, apalagi sekarang, tandas sekarang nggak sama seperti tandas dulu. Tandas dulu di mana tempat buang kotoran, ya di situ. Tandas sekarang tak ada, tak di mana kita tak tahu kemana itu kotorannya, tak tahu kita. Sudah di dalam desiteng di sana. Nah, sementara pada tempat tandas sekarang sudah bersih. Nah, maka hukumnya tetap juga ya makruh. Ya, hukumnya maka sunat menjauh kita daripada manusia di saat kita masuk ke dalam tandas. Dan juga sunat bagi kita pada tempat yang sunyi. Ya, jangan di dalam khalayak ramai. Makanya makruh kita ya memakai tandas pada tempat-tempat umum. Yang sebelahnya ya buang air besarnya, yang di samping itu kedengarannya kayak meriam-meriam, drop. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, makruh kita apabila ya masih bisa dipertahankan pada tempat yang menyendiri ya. Nah, ini adalah merupakan sunnah yang dianjurkan di dalam syariatnya baginda Rasul. Kemudian di saat kita masuk ke dalam tandas atau qada hajat, ya, jangan dia qada hajatnya pada air yang tenang. Ini misalnya kita tak masuk ke dalam tandas, jangan kita buang air besar atau air kecil pada air yang tenang. Mana air yang tenang ini? Air yang tenang itu yang sedikit, bukan danau. Nah, kalau seandainya airnya itu air sedikit yang tenang, maka jangan qada hajatnya di dalam air yang tenang tersebut. Kenapa? Karena air yang tenang itu akan digunakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bisa jadi bubuk-bubuk ya jadi. Kan biasa kita kan menyagampung kubang. Nah, kalau qada hajat jangan langsung di dalam air yang tenang itu. Ya, kalau kita nyucinya di sana, itu tak ada masalah. Ini yang jadi masalahnya, jangan qada hajat pada air yang sedikit yang tenang. Dan juga pada air yang mengalir, tetapi air itu sedikit. Air mengalir, tapi mengalirnya itu sedikit. Nah, biasanya di kampung-kampung, pegunungan dan lain sebagainya. Maka jangan qada hajat atau buang air besar dan air kecil di dalam air yang mengalir yang sedikit. Itu jangan langsung qada hajat di atas atau di dalam air tersebut. Kemudian selanjutnya, jangan juga qada hajatnya ya pada tempat orang yang berkemah. Ya, jangan qada hajat pada tempat orang yang berkemah. Ya, mana orang yang berkemah? Yang sering orang-orang penginapan.